banyakin aja dulu konten reels gitu ya. Dan kemudian waktu itu akun punya saya Sekolah Keluarga itu masih kosongan gitu ya. Sebetulnya akun udah lama gitu, udah lama banget waktu itu bekas arisan buku. Itu posisi terakhir itu followersnya 700. Kemudian saya sama istri coba untuk menghidupkan kembali. Nah, ketika saya ngomong waktu itu di materi sebelumnya, ya sebetulnya itu tantangan buat saya sendiri ya gitu. Saya menantang diri sendiri, apakah pengen membuktikan gitu, apakah memang benar dengan memaksimalkan konten reels ini bisa mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan konten biasa pada umumnya. Nanti ada beberapa fakta yang mungkin saya akan sampaikan gitu. Jadi perkenalkan, pertama saya Erik Mubarok, saya saat ini tadi di Public Relation konsultan ya. Kemudian dan sekarang juga mengelola akun pribadi sekolahkeluarga.id. Nah, tadi sempat disampaikan terkait profil saya, ya saya asli USA ya, orang Sunda asli. Jadi kalau ada orang Sunda juga kita bisa ngomong bahasa Sunda gitu. Terus kemudian tadi 1 istri, 3 anak laki-laki, ini jangan dibalik. Kemudian saya IPB, lulusan IPB. Terlihat di sini kalau ngelihat tahunnya ya, saya adalah tipe mahasiswa yang senang lama-lama di kampus gitu, terbukti kuliah aja sampai 7 tahun gitu. Tapi ya dengan status mahasiswa itu saya bisa memanfaatkan banyak hal, belajar gratis dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Kemudian kalau teman-teman ada yang alirannya talent mapping, saya nomor satunya adalah ideation, kemudian yang kedua responsibility. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sharing, mau brainstorming terkait ide-ide, boleh banget ya, gitu terkait misalkan hubungannya sama media sosial, konten-konten apa yang bisa dinaikin dan sebagainya. Kalau alirannya Steven, saya termasuk orang yang kategorinya adalah feeling introvert. Nah, ini sekolahkeluarga.id, betul banget kita mulai lagi ngisi konten itu tanggal 31 Desember gitu. Kebetulan itu anniversary-nya saya sama istri, kemudian juga memang niatnya adalah resolusi 2022 adalah kami pengen memperluas kebermanfaatan gitu. Tapi insya Allah ya, masing-masing kita pasti sudah punya manfaatnya, tapi yang perlu dinaikkan adalah memperluas kebermanfaatannya. Maka kemudian sekolahkeluarga.id ini kayak semacam reborn gitu, lahir kembali. Niatnya kami sendiri, ya saya sendiri sama istri, ini si sekolahkeluarga.id ini platform untuk komunitas gitu. Jadi memang kita mau mengarahkan ke sana sebagai medianya komunitas, dan informasi-informasi yang disajikan itu intinya sih pengen mendorong bahwa semua perubahan hal baik di lingkungan kita, kemudian di masyarakat, belum sampai kemudian lingkungannya di negara gitu ya. Ya semua berawal dari keluarga gitu. Dan kalau misalkan teman-teman sempat kepoin akun sekolahkeluarga.id, barangkali mungkin ada sesuatu hal yang berbeda sedikit gitu. Dari segi konten memang kami membuat kontennya lebih umum ya, lebih general. Kami punya prinsip bahwa banyak sekali orang-orang di sana yang yang masih minim sekali terpapar oleh informasi yang baik, terutama soal keluarga gitu, soal bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik gitu. Nah, kami memang secara konten membuat konten-konten yang general, tetapi targetnya spesifik. Targetnya kita lebih ke 25 sampai 44 tahun. Dan nanti juga di dalamnya juga klasifikasi kontennya udah dipisahin nih gitu. Jadi nanti teman-teman juga ketika misalkan membuat konten sudah spesifik mau apa aja yang mau diangkat. Kalau sekolah keluarga ya terkait kelas pranikah, kemudian kelas orang tua, ada kelas bapak-bapak, kelas bu-ibu, kemudian kelas anak-anak, dan kelas single parent. Jadi
seputar keluarga semua akan diceritakan di akun sekolahkeluarga.id. Nah, kemudian, oh ya nanti kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau langsung ditanyakan, nggak apa-apa ya, lewat chat juga. Oh, ada yang nanya istrinya siapa sih, Pak? Nanti Siapa Mbak ya, Pak? Moderator yang menyampaikan. Oke, nah kurang lebih ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, secara umum terkait internet dan sosial media gitu yang udah mengubah dunia. Kemudian nanti juga soal kenapa sih harus milih Reels gitu dibandingkan konten lain. Atau nah yang ketiga kita akan membahas soal tips dan trik supaya konten Reels yang kita buat itu lebih efektif gitu ya. Kemudian yang terakhir analisis konten. Ini jadi ibaratnya gini, kita nggak hanya cuma ngeposting aja tapi nggak ngeliat gitu hasilnya kayak gimana sih gitu. Nah hasil yang sudah didapat itu bisa jadi gambaran untuk memperbaiki ke depan gitu. Kemudian, nah ini. Jadi ini posisi akhir tahun kemarin sih 2021. Di dunia itu sudah ada pengguna internet sampai 4,6 miliar ya, dari sekitar populasi itu sekitar 8 miliar gitu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri jumlahnya bahkan lebih tinggi gitu, udah sampai 202 juta pengguna. Kemudian spesifik lagi di Pulau Jawa ada 130 juta orang sudah menggunakan internet. Dan di Jawa Barat, karena Depok masih Jawa Barat ya, ada 35 juta yang sudah menggunakan internet. Artinya sebetulnya satu, kita tidak bisa menolak adanya internet. Kemudian kedua, kita perlu mengoptimalkan banget adanya fasilitas ini gitu. Jadi ya kalau misalkan banyak konten-konten di internet yang negatif dan sebagainya, maka bukan berarti kita harus menghindari, tetapi ya harus timbul giroh yang lebih kuat untuk memperbanyak konten-konten positif gitu ya. Nah, misalnya aja nih gini. Misalnya aja yang berubah itu dulu sebelum ada internet apa namanya? Serba terbatas gitu ya. Kita sudah jalan-jalan kemudian pengen memperlihatkan ketika apa namanya jalan-jalan itu harus cetak foto dulu gitu, cuci film gitu ya. Kemudian tapi sekarang ya pada saat kita sedang liburan, sedang di gunung sudah bisa share ke keluarga atau ke teman gitu. Jadi karena adanya internet dan sosial media. Atau misalnya dulu mau nyari alamat tuh meni susah gitu ya. Sampai apa namanya sampai kesasar terus kemudian nanya orang juga aduh gimana gitu. Tapi sekarang dengan adanya internet tinggal pakai Google Maps ya. Gitu. Jadi udah serba mempermudah. Atau yang lebih relevan lagi ini anak-anak kita dulu sebelum adanya internet mencari referensi itu ya harus pergi ke perpustakaan, baca buku dan sebagainya gitu. Dan itu juga akan dianggap oleh guru sebagai apa ya karya yang punya nilai gitu. Tapi sekarang ya dengan kondisi serba terbatas sekarang referensi bukunya segala macam sudah ada di internet gitu. Perpustakaan juga sudah berubah menjadi digital. Salah satu quote-nya dari pemilik Facebook nih bahwa apa namanya resiko terbesar itu ya tidak mengambil resiko sama sekali gitu. Artinya kita tahu internet, perkembangan sosial media dan sebagainya luar biasa cepat, tetapi dan ada risiko-risiko besarnya gitu ya. Tadi konten negatif, kemudian kecanduan, anak kecanduan dan sebagainya. Tetapi apa namanya yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan dengan baik keberadaan teknologi yang
yang cepat yang memang kita nggak bisa melawannya sama sekali. Gitu. Nah, baru deh kita mau masuk soal Reels. Soal Reels, ini saya ambil dari websitenya Instagram. Reels sendiri menurut Instagram itu adalah video singkat yang menghibur. Video singkat yang menghibur. Nah, kemudian apa bedanya dibandingkan dengan konten di Instagram yang lain? Kan ada beberapa jenis konten ya di Instagram. Ada carousel yang bisa beberapa foto tuh, atau kemudian yang postingan feed satu aja foto. Kemudian ada Instagram Story, ada video, kemudian ada IGTV. Nah, Reels ini adalah video singkat. Memang waktu itu kelahirannya si Reels ini adalah panas. Jadi si Instagram ini nih, orang-orang Instagram panas gitu ya, ngelihat perkembangan TikTok yang pesat banget gitu, sampai-sampai sempat tren pengguna Instagram itu menurun gitu. Sehingga kemudian keluarlah namanya Reels gitu. Video Reels. Jadi memang ini produknya Instagram untuk melawan hebohnya TikTok. Jadi kemunculannya ke sana. Terus kemudian ada sesuatu yang menarik nih, Instagram udah ngasih clue gitu. Kalau misalkan akun kita adalah akun publik dan akun publik itu akan punya kesempatan yang lebih luas untuk menjangkau pengguna lain. Jadi jangan di privat ya, jangan di privat akunnya kalaupun misalkan kita mau mengoptimasi Instagram kita gitu. Jadi karena kalau di privat ya yang akan nonton ya udah hanya followersnya kita aja gitu. Kemudian clue berikutnya yang disampaikan sama Instagram adalah become a creator on Instagram and reach new audience on a global stage. Jadi siapapun itu bisa jadi kreator gitu. Kalau selama ini kita menganggap jadi konten kreator itu susah banget gitu. Jadi konten kreator itu perlu peralatan yang mahal gitu, kameranya, kemudian mic-nya dan sebagainya. Nah, dengan adanya Instagram Reels ini, si Instagram mengharapkan bahwa semua orang tuh sebetulnya bisa jadi konten kreator gitu. Dia rekam video singkat sedikit, kemudian kasih musik, kasih kasih filter, kasih teks sedikit, pasangin hashtag, udah jadi konten kreator gitu. Dan bisa menjangkau audiens baru, pengguna baru yang bahkan nggak pernah follow kita sama sekali, bahkan yang jauh banget gitu singgungannya sama kita. Jadi akan banyak orang-orang baru yang memungkinkan untuk follow akun kita. Gitu. Nah, kenapa harus Reels? Ini fakta-faktanya. Yang pertama itu engagement. Jadi kalau konten kita di Instagram itu adalah konten Reels, dia akan punya waktu untuk mendapatkan engagement lebih panjang. Jadi misalnya gini, kalau kontennya foto biasa gitu yang atau yang multiple yang carousel itu mungkin ya maksimal 1 minggu, bahkan jarang banget gitu. Tapi dengan konten Reels ini itu punya periode engagement-nya lebih panjang gitu. Jadi jangan kaget ketika misalkan posting kontennya hari ini, kemudian baru ramenya itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Dan itu saya mengalami di akun sekolahkeluarga.id. Gitu. Kemudian yang kedua, Reels ini adalah anak emasnya Instagram. Paham ya, kalau misalkan kita sebut anak emas ya segalanya dispesialkan gitu ya. Ibaratnya minta sesuatu juga nggak ngerengek-ngerengek gitu. Nah,
itu pun sama gitu. Jadi si Reels ini adalah Instagram benar-benar mengistimewakan banget Reels ini dibandingkan konten video biasa, IG story atau konten feeds lain gitu yang foto dan sebagainya gitu. Karena ya tadi dia pengen traffic pengguna si Instagram itu naik lagi supaya nggak kalah sama TikTok gitu. Makanya jangkauan konten Reel itu bisa berkali lipat dibandingkan jumlah follower kita. Kemudian ada fakta lainnya juga. Sejak lahirnya Reels di Instagram, itu waktu pengguna Instagram gitu ya, yang punya akun di Instagram itu naik tuh rata-rata 3%. Jadi makin makin seneng aja tuh berlama-lama di Instagram gitu. Termasuk istri saya ya. Kemudian yang berikutnya, fakta Reels yang berikutnya adalah fitur belanja. Ini jadi sebentar lagi Instagram juga bakal menambahkan fitur belanja di Reels. Gitu. Jadi nanti di postingan itu ada tombol belanjanya yang bisa mengarahkan ke produk kita gitu yang kita tawarkan. Nah, kemudian fakta yang kelima, ternyata Reels ini kinerjanya 22% lebih baik dibandingkan jenis konten lain. Gitu. Bayangkan ya kalau misalkan biasanya kita posting video biasa gitu atau foto gitu. Yang like itu cuma 10 orang. Tapi dengan dengan konten Reel itu bisa meningkat 22% gitu. Ada yang nanya nih, saya pergi dulu ke chat. Reels itu hanya video, Pak. Maksudnya bisa nggak kalau gambar digabung-gabung dikasih efek dibikin Reels? Betul, bisa. Bahkan bukan hanya, maksudnya fotonya cuma satu aja gitu. Itu bisa jadi video, tinggal kita tambahkan teks dan atur durasinya gitu. Jadi sekarang Reels itu durasinya sudah bisa sampai 60 detik ya gitu. Waktu awal-awal muncul sih cuma 15 detik gitu. Jadi sekarang udah 60 detik. Jadi hanya dengan menggunakan satu foto, tapi kita tambahkan musik, tambahkan teks yang mengena, itu sudah bisa jadi kategori Reels. Nah, kemudian fakta ke-6 saya lanjutkan. Sejak kemunculannya, rata-rata durasi Reels itu yang diupload ya 7 detik. Gitu. Jadi bayangkan ya, gimana kita harus bisa mengemas konten yang seefektif mungkin ketika dalam hitungan 1-2 detik melintas di pengguna, itu langsung menarik perhatiannya dan dia mau membaca sampai tuntas atau kemudian lari ke akun Instagram kita lalu follow. Jadi ini rata-rata seluruh dunia ya, jadi rata-rata 7 detik durasi. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa ya. Menurut saya nggak apa-apa, maksimalkan aja durasi yang tersedia gitu. Kalau saya biasanya sih ngambil durasi yang aman sekitar 30 detik gitu. Karena saya coba menilai ke diri saya sendiri ketika misalkan saya buka Instagram, saya buka Reels, berapa lama sih saya bertahan untuk menonton video itu, apalagi misalkan videonya nggak menarik, bahkan skip-skip aja. Jadi saya biasanya pakai durasi hanya sampai 30 detik gitu. Oke, itu tadi fakta-faktanya ya. Jadi jauh banget dibandingkan konten jenis lain di Instagram, Reels ini bisa menjangkau. Kalau misalkan hubungannya sama teman-teman, karena teman-teman kan di esensi, kemudian jadi pejuang Siro, menyampaikan informasi terkait buku-buku Siro, dan kemudian bisa mengajak teman-teman yang lain, orang tua yang lain untuk membeli buku-buku Siro, maka langkah pertama kan bagaimana caranya supaya akun kita itu banyak ngejangkau orang dulu gitu kan. Setelah banyak ngejangkau,
tahap berikutnya kan kita bisa melakukan pendekatan lain supaya mereka mau ngepoin soal produknya, kemudian nanya-nanya kita, ngehubungin kita gitu. Apa sih ini buku apa sih gitu. Nah, kemudian ada beberapa fitur di Instagram Reels yang bisa nanti teman-teman ketika mencoba bisa dimanfaatkan. Yang pertama pasti audio ya. Jadi koleksi musiknya banyak banget di Instagram untuk untuk mempercantik, untuk menghiasi satu video reels itu. Tipsnya ketika misalkan kita memilih audio atau musik adalah satu, gunakanlah audio yang lagi tren atau yang lagi ramai digunakan oleh pengguna lain. Nah, itu biasanya ketika kita mau menambahkan audio itu ada tuh biasanya musik yang disarankan gitu. Itu berdasarkan jumlah penggunanya dan ada angkanya juga. Misalkan musiknya Nisa Sabian gitu. Ini yang menggunakan ada 140.000 gitu. Jadi ketika memilih musik, yang satu adalah gunakanlah musik yang lagi hit ya. Itu. Terus kemudian yang kedua, bagusnya ya memang menggunakan musik yang ada di Instagram gitu ya, supaya kita bisa jangkauannya bisa lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga juga memang perlu, karena konten yang dibawakan sama teman-teman adalah konten edukasi terkait buku, mungkin perlu juga kita paham bahwa si lagu itu atau si musik itu bertentangan enggak. Maksudnya bertentangan itu gimana ya? Maksudnya adalah apakah musik itu misalnya mengandung bahasa yang kotor, sara dan sebagainya. Paling yang perlu diperhatikan ke sana gitu. Tapi kalau misalkan secara secara teksnya si musik itu ya aman lah, normal-normal aja ya nggak apa-apa. Kemudian ada fitur juga efek gitu, efek IR. Ini kita bisa merekam beberapa klip dengan efek berbeda. Jadi banyak banget filter juga di Instagram untuk memperbagus konten reels yang kita buat. Kemudian juga ada fiturnya timer sama countdown. Jadi merekam klip secara handsfree, ditekan dulu, terus kemudian nanti bisa secara otomatis merekam gitu. Itu juga bisa membuat keragaman konten reels yang kita posting gitu. Kemudian juga ada fiturnya gabungkan klip gitu. Jadi menggabungkan beberapa klip secara sejajar, termasuk tadi dengan misalkan dengan gabungan beberapa foto gitu, kita atur durasinya, kita pilih foto-fotonya masing-masing berapa durasi gitu. Kemudian ada juga fiturnya untuk mengatur kecepatan, mempercepat atau memperlambat bagian dari video atau audio gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Misalnya ada yang kalau nggak salah yang memperlambat itu sampai 0,3 kalau nggak salah. Terus kemudian kalau mempercepat di Reels itu bisa sampai 3 kali. Pak Erik, ada yang nanya lagi nih. Oke. Maaf Pak, nanya lagi, untuk fitur musik bisa pakai koleksi kita sendirikah atau hanya bisa yang ada di Reels saja? Bisa. Jadi musik bisa banget kita upload punya sendiri, itu ada tombolnya, nanti pilih musik sendiri, itu misalkan dari galeri atau dari folder gitu. Jadi nggak harus kalau misalkan memang mau ngambil musik sendiri gitu ya, misalkan teman-teman ada yang ini juga gitu ya, vokalis gitu punya lagu, bisa. Oke. Kemudian tips, kita masuk ke bagian yang ketiga, tips dan trik. Tips persiapan yang pertama pasti niat ya. Niatkan bahwa kita bukan cuma hiburan semata menggunakan Instagram, kemudian buat konten real, sering update di Instagram gitu, tapi kita coba sisipkan niat yang baik gitu
untuk memperluas kebermanfaatan kita. Kalau selama ini teman-teman sebagai pejuang Zero mungkin baru lingkup sekitaran gitu, anak-anak, suami, tetangga gitu. Dengan merambah ke Instagram, maka mengenalkan sirohnya itu bisa lebih luas lagi, bahkan ke orang yang mungkin kita tidak pernah kenal, orang yang sama sekali tidak kenal, tidak tahu siroh itu apa gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah terkait niat gitu. Insya Allah teman-teman semua pasti sudah punya niatan yang bagus. Kemudian yang kedua, akun pro. Jadi saran saya ubah settingan akun Instagramnya menjadi akun profesional. Itu supaya satu, jangkauannya akan lebih luas. Kedua, kita bisa menganalisis, kita bisa mengevaluasi konten-konten yang kita sudah posting. Kemudian kita juga nanti bisa dapatkan data-data lain, misalnya yang nonton video saya kebanyakan dari daerah mana sih, laki-laki apa perempuan, umurnya berapa gitu. Jadi ini akun profesional, manfaatnya itu. Jadi nanti juga di situ ada beberapa pilihannya, misalkan bisa jadi, maksudnya pilihan tuh kategori kamu tuh siapa sih gitu, kamu tuh apa gitu profesinya, bisa blog pribadi atau misalnya mau pendidikan, misalkan karena akun Instagramnya adalah akun bukan personal gitu ya, akun kayak sekolah keluarga gitu kan. Jadi bisa ditentukan. Ada yang nanya lagi ya? Pak. Kalau ambil atau download video yang ada, tapi kita mau ganti audionya, bisakah? Kalau ambil atau download video yang ada, tapi kita mau ganti audionya, bisakah? Itu harus, jadi maksudnya gini ya, nanti tolong disampaikan kalau misalkan salah. Maksudnya yang saya pahami, kita ngambil video reels orang lain, kita download, terus karena musiknya pengen diganti, ya kita nanti ganti gitu. Maksudnya gitu ya. Kalau misalkan benar kayak gitu, itu harus menggunakan aplikasi edit video yang lain. Jadi kita hilangkan dulu audionya tuh. Itu misalnya nanti ada beberapa aplikasi video yang saya sarankan bisa digunakan gitu. Jadi diedit dulu pakai aplikasi video, lagunya di mute, baru kemudian nanti posting kita di Instagram dan pilih lagunya gitu. Ada nanya lagi nih Pak. Banyak nih pertanyaan, kita lanjut aja pertanyaannya Pak. Ya, boleh lanjut dulu. Kalau mau ubah ke akun profesional, caranya gimana? Oke, kalau mau ubah ke akun profesional, caranya sebentar saya sambil buka akunnya ya. Jadi masuk ke pengaturan, terus kemudian masuk ke akun, atau yang pakai HP-nya pakai bahasa Inggris berarti account. Itu nanti scroll ke bawah, ada paling bawah, ubah ke profesional gitu, ke akun profesional. Jadi masuk ke profil kita, kemudian setting, pilih account, scroll ke bawah, nanti ada tombol untuk ubah ke akun profesional. Gitu. Nanti tinggal pilih kategorinya apa, apakah blog pribadi, komunitas, pendidikan, media, dan sebagainya. Paham ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi dari Mbak Wahyu Ika, bagaimana caranya tahu kalau audio itu lagi tren? Gimana nih Pak caranya tahu kalau audio lagi tren? Kalau audionya lagi tren itu nanti ketika kita misalkan mau milih audio ya, itu akan ada rekomendasi dari Instagram. Yang pertama biasanya untuk Anda gitu, atau for you ada tulisannya. Itu di situ akan kelihatan gitu,
berapa banyak konten Reels yang menggunakan audio itu. Gitu. Jadi ketika kita mau menambahkan audio sudah posting mau posting di Instagram, itu nanti ada muncul. Begitu ya Mbak Wahyu Ika, kalau kita lagi bikin Reels, pas buka pilih menunya, yang muncul pertama adalah audio yang disarankan. Ya, lanjut Pak. Lanjut belum ya. ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, Reels harus spesifik. Gini, saya kemudian sempat coba merefleksikan diri gitu. Kenapa kemudian konten sekolah keluarga bisa menjangkau pengguna yang luar biasa gitu ya dalam waktu 1 bulan. Terus kemudian followers juga bisa naik gitu. Dari pas awal kita posting pertama kali, kita bahkan tidak punya targetan gitu. Saya tidak punya targetan akun sekolah keluarga itu harus mencapai followers berapa dalam sekian waktu. Kemudian harus menjangkau orang. Nah, kemudian saya dapat satu clue-nya bahwa, oh iya, ternyata karena sekolah keluarga ini spesifik ngangkat konten-konten terkait keluarga gitu, terkait edukasi, mau itu tentang si suami, tentang istri, atau tentang anak, tentang pasangan dan sebagainya gitu. Jadi, nah dan sebetulnya ada keuntungan juga teman-teman karena memang mengangkat tentang sirah, tentang buku-buku sirah itu juga sudah spesifik gitu, udah sesuatu yang spesifik dan punya nilai gitu, punya nilai untuk dalam tanda kutip dijual supaya orang juga tertarik gitu. Jadi memang ya udah kita fokus aja bawain konten soal buku gitu, soal buku-buku pendidikan, soal buku-buku sirah gitu, soal pendidikan anak gitu. Itu akan punya nilai yang lebih bagus gitu. Kemudian juga ini ketika misalkan nanti kita pilih judul gitu yang judulnya ada di teks gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat akun sekolah keluarga kan pasti di awal tuh selalu ada judulnya dulu. Nah, itu usahakan jangan lebih dari 8 kata ya. Itu untuk judulnya dan pilih kata-kata yang kira-kira menarik gitu, yang menohok banget. Ya udah langsung aja strike aja gitu. Dan bisa juga judul-judul yang berupa ajakan atau tips dan sebagainya. Pak, ada satu pertanyaan dari Mbak Upi. Apakah penggunaan hashtag yang kita pakai di postingan Reels kita itu mempengaruhi jangkauan postingan Reels enggak? Ya, betul. Gitu. Jadi hashtag tetap punya pengaruh karena di Instagram itu kan ketika kita mau mencari satu informasi, misalkan kita mau mencari mau mencari sekolah gitu, informasi sekolah. Kan cuma bisa pakai dua kata kunci aja. Satu kata kunci berupa nama akunnya, atau yang kedua adalah hashtag. Benar nggak? Jadi bagaimanapun hashtag tetap punya nilai di Instagram Reels. Jadi jangan sampai lupa gitu untuk menyematkan hashtag. Misalkan ini karena konten-kontennya terkait konten-konten konten-konten tentang buku sirah, tentang buku pendidikan anak, ya sematkanlah hashtag yang relevan, misalnya hashtag buku anak, hashtag tips bacain buku anak gitu. Jadi dan itu juga ketika misalkan kita mau masukkan hashtag-hashtag tersebut ada angka-angkanya kan. Ini berapa banyak sih yang hashtag ini sudah ada berapa banyak di Instagram gitu. Bisa menggunakan trik kayak gitu. Alhamdulillah terjawab ya. Mbak, ada pertanyaan juga dari Mbak Ica, Pak. Contoh judulnya, Pak. Contoh ini judulnya langsung ya. nodong nih. Oke. Contoh judulnya, misalnya konten yang akan diangkat soal edukasi gitu. 5 tips bacain buku anak. Atau misalnya behind the scan
bapak, ayah, dan ibu bacain buku. Pasti beda-beda kan. Itu menarik banget ketika misalkan si ibu yang bacain, yang tidur duluan adalah anaknya. Tapi kalau yang bapaknya bacain, bapaknya yang tidur duluan. Gitu. Jadi konten-konten seperti itu kan menarik juga. Jadi selain edukasi, kita juga bisa ngangkat-ngangkat soal konten-konten yang humor, yang lucu gitu. Yang intinya sih yang yang relevan dan memang realitanya ada gitu. Orang tuh merasa terbawa emosinya, oh iya, saya juga begitu ya gitu. Saya lanjut dulu ya. Lanjut. Nah, ini masih tips persiapan. Selanjutnya adalah original. Jadi buatlah reels dengan aplikasi bawaan. Oke, kalau misalkan aplikasi video editor lain, ya sudah, manfaatkan aja Instagram gitu. Tadi misalkan kita cukup rekam video anak lagi baca buku gitu, 30 detik, langsung buat kata-katanya itu langsung di Instagramnya. Jadi konten-kontennya yang original dalam artian kita bikin sendiri, kita produksi sendiri gitu. Jangan kemudian mendaur ulang dari TikTok. Gitu. Di TikTok kan biasanya ada tandanya juga gitu ya. Dan kualitas video di TikTok juga lebih rendah gitu. Itu efektivitasnya tidak cukup baik ketika misalkan kita posting ulang di Instagram. Gitu. Dan untuk awal-awal lebih baik sih lebih baik kita kalau misalkan sudah punya akun Instagram dan punya TikTok, kalau memang sumber dayanya cukup, silakan jalan dua-duanya. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa sumber daya kita terbatas, pilih satu platform aja dulu. Yang penting efektif dan konsisten. Selanjutnya gunakan musik gitu. Jadi kalau reels nggak ada musiknya tuh kayak makanan nggak ada garamnya gitu ya. Jadi memang itu satu hal yang melengkapi gitu. Kita harus menggunakan musik dan gunakan musik yang sedang tren. Kemudian bisa juga kita menggunakan beberapa efek yang ada gitu, teks, kemudian ada stiker, ada beberapa filter gitu, ada efek kamera dan sebagainya. Ini kalau menurut saya sih efek ini mungkin yang karena yang relevan dengan konten-konten edukasi ya cukup di teks aja. Dan bahkan kadang ketika misalkan video kita ngangkat video edukasi gitu ya, atau kita nonton reels juga di Instagram gitu, videonya tentang apa, isinya tentang apa, boleh nggak kayak gitu? Boleh banget. Itu kadang memang nggak ada hubungan antara video dan si teks atau si konten isinya dengan video itu nggak apa-apa gitu. Dan saya udah mencoba gitu. Awal-awal saya menggunakan saya menggunakan video panorama gitu. Saya tinggal mainin teksnya gitu di sekolah keluarga dan lumayan juga orang jangkauannya bagus juga. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada nih, Pak. Pak, bagaimana nih riset tentang hashtag? Terus sekolah keluarga nih dapat videonya bagus dari mana ya? Ini aku juga penasaran nih. Oke. Ya. Hashtag kalau mau lebih profesional lagi untuk meriset hashtag ada aplikasinya. Cuma ya saya kira effortnya cukup besar gitu ya karena harus berlangganan, kemudian harus buat akun dulu di aplikasi analisis hashtagnya. Yang paling mudah kita coba ini aja, kita coba Instagram kan ada ininya ya, ada kolom explore-nya, search-nya gitu ya. Kita ketik aja misalkan buku, hashtag buku. Itu kan suka ada jumlah postingannya gitu. Jadi itu cara riset hashtag sederhana. Misalkan nih saya ketik hashtag buku, ada beberapa hashtag yang cukup tinggi postingannya.
Yang pertama itu buku harian seorang istri 224.000 postingan. Kemudian ada buku tahunan sekolah dan sebagainya. Gitu. Jadi itu yang pertama, kita bisa lihat dari explore Instagramnya. Kemudian yang kedua, kita coba mempertanyakan ke kita sendiri gitu, ke diri kita sendiri. Ketika kita mau mencari, ketika saya sedang mencari informasi terkait buku sirah gitu ya. Saya pakai kata kunci apa ya? Saya pakai hashtag apa ya? Gitu. Ketika saya mencari informasi tentang konten Rasulullah di Instagram, saya menggunakan kata kunci apa ya? Saya menggunakan hashtag apa ya? Itu cara riset hashtag yang sederhana ya. Pertanyaan berikutnya, video sekolah keluarga bagus-bagus dari mana? Ya, video sekolah keluarga ada beberapa yang kita produksi sendiri. Ya, umumnya paling yang panorama atau apalagi ya. Ya, panorama paling biasanya punya sendiri. Selebihnya saya ambil dari satu aplikasi. Nanti di belakang saya kasih bocorannya. Caranya di Sabar belakang ya. ya Pak. Biar ditungguin semua ya Pak ya. Ya, Ini ada juga Mbak Anik yang keren nih. Alhamdulillah sambil dengerin sambil praktek ya. Semoga teman-teman semua juga bisa gitu ya. Bisa cek langsung Instagramnya. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Safirah Dina, Pak Erik. Punten Pak Erik, misalnya kita penganut nggak mau pakai musik, kira-kira disiasati pakai apa ya agar reels tetap menarik? Oke, saya izin minum dulu ya sebentar. Silakan minum. Teman-teman banyak sekali ya yang penasaran tentang reels karena ini memang lagi ditunggu-tunggu. Semua tim bahkan ya lagi belajar tentang reels, bagaimana menanggapi tentang reels. Jadi teman-teman yang penasaran silahkan aja tanya di kolom chat, nanti sebisanya Pak Erik akan menjawabnya. Kalau enggak kita akan todong bebeknya Pak Erik nanti biar bisa bebeknya tanya ya. Maaf non. Kita tunggu Pak Erik dulu teman-teman, sabar ya. Oke. Tadi terkait musik ya, ya memang saya pahami ada beberapa yang apa namanya tidak setuju dengan penggunaan musik gitu dan menghindari karena memang beberapa alasan. Yang bisa dimanfaatkan adalah triknya kita menggunakan fitur-fitur lain di Instagram Reels. Kan ada beberapa fitur lain tuh, misalnya tadi efeknya, kemudian teksnya, kemudian filter gitu. Jadi kita coba manfaatkan fitur-fitur lainnya gitu. Kan musik itu salah satu kita maksudnya nggak wajib ketika kita posting konten reels harus menggunakan musik. Jadi itu pilihan dan kita bisa men-skipnya gitu. Jadi kita coba manfaatkan fitur lainnya tadi kayak apa namanya filter, kemudian efek kamera, teks gitu. Jadi kalau nggak pakai musik, artinya kita bikin semenarik mungkin menggunakan fitur yang lain yang ada di Reels ya Pak. Baik. Ya, atau yang kedua bisa juga misalkan menggunakan voice over gitu, voice over. Hitung-hitung latihan juga kan. Apalagi misalkan ada yang mantan penyiar radio gitu, ya, boleh kayak gitu. Ya, karena di aplikasi TikTok sama Instagram itu di Reels itu saya lihat banyak yang menggunakan suara pakai aplikasi VN yang dirubah pakai suara yang kayak agak-agak robot gitu ya Pak ya. Betul ya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi nih Pak, kita lanjut pertanyaannya. Jam yang efektif supaya banyak viewer kapan Pak? Maaf kalau udah ada yang nanya, belum ada. Oke. Jamnya efektif, jam efektif ya. Jam efektif itu sebetulnya itu akan spesifik tuh masing-masing akun. Jadi akun sekolahkeluarga.id pasti punya jam efektif yang berbeda dibandingkan akun Spirit Nabawiyah Community. Itu berdasarkan dari habitnya kita posting, kemudian si followers kita ataupun non-followers kita berinteraksi atau melihat konten gitu. Jadi akan kelihatan di sana. Tapi umumnya
umumnya untuk posting ya yang berlaku pasti di jam-jam istirahat, jam-jam yang ketika orang punya waktu senggang untuk buka media sosial. Misalnya jam istirahat ya jam 12 sampai jam 1, atau pagi itu ketika berangkat kantor gitu ya, atau setelah kalau ibu-ibu berarti setelah mandiin anak-anak, setelah masak, nyiapin kebutuhan suami gitu, bisa misalkan sekitar jam 7 sampai jam 8 gitu. Sore misalnya ketika orang pada umumnya pulang kerja gitu, berarti kan sekitar jam 5 sampai jam 7 gitu. Kemudian malam, kalaupun misalkan mau malam ya ketika sudah selesai dengan beberapa aktivitas rutin, ya mungkin sekitar jam 9 gitu. Jadi itu umumnya. Tapi kalau misalkan mau spesifik, ada tuh analisisnya. Makanya tadi saya di awal kalau mau melihat kayak gitu, ubah dulu settingan akunnya jadi akun profesional. Gitu. Saya lanjut dulu ya. Lanjut aja dulu, Pak. Oke. Pasca tayang, kalau tadi persiapan, kita sudah mempersiapkan untuk buat konten reel sedemikian rupa, coba sebagus mungkin. Kadang lupa nih setelah diposting itu, ya udah dibiarkan aja. Kan nanam sayuran, nanam padi aja kan nggak sampai cuma nanam benihnya aja ya, bibitnya aja. Tapi kan ada proses untuk menyiramnya, kemudian ngasih pupuk, sampai kemudian nanti panen. Gitu. Jadi pasca tayang konten reels kita harus diapain sih? Gitu. Supaya bisa mendongkrak jangkauannya. Satu, langsung post ke story. Gitu. Jadi ketika sudah posting reels di feed, naikkan ke story. Bisa langsung share aja. Itu kan nanti akan tampilannya langsung kelihatan ya video reelsnya gitu. Karena kebetulan ukurannya juga 9 kan. Ukurannya juga sama kan, resolusinya itu 16:9. Gitu. Jadi cepat-cepat langsung posting ke Instagram story-nya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan aduh kok yang like dikit, aduh kok yang view dikit, aduh kok nggak ada yang komentar gitu. Jangan dihapus, biarin aja gitu. Jadi karena engagement reels itu rata-rata akan naik sekitaran 7 sampai 14 hari setelah diposting. Gitu. Jadi jangan jangan sedih dulu, jangan terkecoh dulu, jangan insecure dulu melihat angka-angka yang kelihatan gitu. Pokoknya udah jalan aja gitu. Dan awal-awal kita nggak usah memperhatikan, sebetulnya sih nggak usah memperhatikan angka like, nggak usah memperhatikan yang view berapa gitu. Ya tadi kita uji coba terus gitu. Konten kayak gini disukain nggak? Konten kayak gini bagus nggak? Konten kayak gini kayaknya bagus nih kontennya, modelnya seperti ini gitu. Jadi banyak yang uji coba. Kemudian yang ketiga, pasca tayang juga ada satu waktu pertama yang ini penting banget nih. 5 menit pertama tuh kayak semacam semacam pintu awal gitu, pintu pertama gitu. Ini pun bukan pandangan pertama ya, tapi 5 menit pertama. 5 menit pertama itu maksimalkan banget nih teman-teman. Share. Misalnya punya komunitas. Ini kan banyak nih. Saya kadang suka buka HP istri. Aduh, ketahuan. Jadi yang buka HP pasangan itu bukan cuma istri aja ya, tapi suami juga kadang kepoin. Nah, kan banyak banget nih esensi, itu kan grupnya banyak banget, satu grup bisa berapa 250 orang dan sebagainya gitu. Udah saling saling membantu gitu. Saya udah posting konten reel, share ke grup, bantu like dong, bantu komen dong gitu. Jadi saling membantu antar satu komunitas. Menurut saya sih itu keuntungan besar banget teman-teman di Esensi, karena komunitas dan komunitasnya besar, banyak juga grupnya kayak gitu. Jadi share lah, like lah, kemudian kalau ada yang komen, balas segera mungkin balas. Walaupun misalkan komennya
cuma nge-tag pasangan gitu, ya udah dibales atau di love gitu dan sebagainya. Gitu. Jadi 5 menit pertama ini penting, penting banget untuk membantu proses penjangkauannya lebih luas lagi. Kemudian yang keempat, unggah ke feed, karena kan ada fitur ini, ada fitur yang Reels itu bisa tidak muncul di feeds. Nah, bagusnya dimunculkan aja di feed. Jadi itu nanti akan ada tanda centang itu kayak tombol kayak gitu. Kita itu tombolnya tuh always share to feed gitu. Jadi itu jangan lupa untuk dihidupkan gitu supaya orang bisa ngelihat juga di feeds kita. Gitu. Nah, ini yang tadi nanya aplikasi video. Kalau yang sudah expert, sudah bisa edit gitu atau nyuruh anaknya untuk edit gitu, atau Pak suaminya bisa diminta jadi konten kreatornya gitu. Kalau sekolah keluarga.id sendiri, kami, saya sama istri, ini saya bicara sedikit dapur dulu ya. Sekolah keluarga itu yang membuat kopinya atau caption, yang membuat teksnya itu dan temanya istri saya. Saya yang kemudian bertugas untuk membuat videonya gitu. Saya nyari bahan videonya, kemudian saya edit di aplikasi dan saya yang posting gitu. Caption-captionnya saya yang buat gitu. Baru kemudian yang komen segala macam ya bareng-bareng. Nah, istri saya juga yang kemudian punya tanggung jawab untuk ngelola Instagram gitu. Saya Instagram story-nya itu yang kelola istri. Jadi bagi-bagi tugas. Nah, aplikasi video yang bisa digunain, saya gunain 2 ini nih, VN sama CapCut. Apa keunggulannya? VN tuh menurut saya lebih mudah penggunaannya dan juga nggak ada watermark-nya. Kemudian kalau di CapCut, salah satu keunggulannya adalah kita bisa mengekstrak voice over. Jadi misalkan kita si Reels kita itu pakai voice kita ya gitu. Supaya ada subtitle-nya itu, nah pakai CapCut tuh nanti akan ada teksnya secara otomatis gitu. Di VN saya belum menemukan, kayaknya sih nggak ada. Jadi seringnya saya menggunakan VN. Tapi kalau misalkan konten video Reels-nya adalah berupa voice over yang perlu ada subtitle-nya, saya menggunakan CapCut campur. Gitu. Terus bisa juga menggunakan InShoot, kemudian ada Filmora juga gitu. Ini yang saya browsing di internet banyak juga yang gunain, tapi saya lebih enak pakai VN sama CapCut dan dua-duanya juga nggak ada watermark-nya ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut sambil saya ambil minum lagi. Baik, sambil saya bacakan ya. Bisa nggak sih Pak kita nyiasati engagement itu dengan cara misalnya kita bikin forum untuk saling like? Oh, ini tadi udah dijawab juga sama Bapak Erik selagi Bapak Erik nyari ini. Kalau kita bisa ya, sama esensi juga bisa juga, atau kalau kita masuk ke karena Oke, saya coba manjat nih. Ada dari Mbak Sofia. Yang atas dulu. Mbak Wentika ya. Saya pernah di range jam yang mirip setelah jam kantor, tapi di hari yang berbeda. Bedanya jauh banget, ribuan dan ratusan. Iya, bisa jadi. Jadi hari Selasa jam efektifnya ternyata jam 11 siang. Besok Rabu, kok malah efektifnya jam 5 sore gitu. Jadi memang bisa beda-beda kayak gitu. Itu kita bisa lihat dari analisis akun Instagram kita. Gitu. Kalau saya biasanya siasatinya kayak gini. Saya lihat di analisis itu akun sekolah keluarga paling sering maksudnya paling tinggi views-nya itu sekitar jam 6 sore. Maka saya posting biasanya antara 4:30 sampai jam 5. Gitu. Jadi ada jeda sekitar 1 sampai 1,5 jam dari jam efektifnya. Kemudian biasanya berapa viewers yang bisa menarik followers atau apa trik yang biar Reels menarik followers gitu. Ya tadi
apa namanya, konten-kontennya yang relate ya, konten-kontennya yang relate terhadap kita sendiri, terhadap orang lain gitu, yang kira-kira memang dibutuhkan. Mungkin konten-konten kayak life hack kayak gitu, konten-konten yang humoris gitu. Kalau berapa viewersnya, jadi gini, gimana sih kok kemudian dari konten reels itu bisa orang follow gitu. Jadi saya sedikit sampaikan skemanya. Pertama kan gini, kita apa namanya, kita posting konten Instagram. Terus kemudian konten kita itu menjangkau 1.000 orang. Misalkan ya video reels ya, ada 1.000 view yang lihat, ada 1.000 viewer. Nah, dari 1.000 viewer itu nanti pasti ada beberapa yang kepo gitu. Ini siapa sih? Itu. Ini video, maksudnya ya ini videonya siapa sih gitu. Dia akan loncat tuh, akan loncat ke ngunjungin akun kita gitu. Masuk ke halaman profil kita, dia scrolling. Oh, konten-kontennya bagus. Oh, konten-kontennya oke juga nih, relate sama saya. Baru dia akan klik tombol follow gitu. Tapi ketika misalkan dari apa namanya, konten reels kita sudah di posting gitu, terus kemudian dia tidak menemukan satu hal yang menarik yang membuat dia kepo untuk mengunjungin akun Instagram kita, ya udah, dia cuma dapat informasi soal si kontennya aja gitu. Jadi kurang lebih gitu ya mekanisme yang berjalannya. Ya. Mbak Anik udah ya tadi di jawab. Pak, ada Mbak Afifah, pernah bikin reels tapi kenapa nggak bisa share ke IG story ya? Itu Pak. Masa sih nggak bisa ya? Coba mungkin. Coba diupdate berarti ya Pak. Mungkin coba di ini. Bisa sih, harusnya bisa. Coba nanti di trial lagi, cobain lagi. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Safira Dina. Makasih Pak Erik jawabannya yang tadi. Cara buat reels pakai voice over itu gimana caranya ya Pak? Oke, cara bikin reels pakai voice over gitu. Videonya kan kita misalnya videonya udah dapat ya, videonya udah dapat gitu. Kita mau tambahin voice over, kita rekam dulu tuh, rekam dulu di HP gitu. Udah nggak usah mikirin peralatan. Itu peralatan mah nanti aja kalau misalkan kita udah jadi influencer gitu ya. Boleh ke sana. Pakai HP aja kita rekam voice kita, pastikan memang ada di ruangan yang secara kondisi aman gitu ya. Maksudnya kita jangan sampai kemudian kita lagi rekam anak-anak tiba-tiba berungin mama gitu kan, ntar masuk gitu. Jadi pastikan tempatnya aman gitu. Terus kemudian udah kerekam tuh nanti voice-nya, harusnya si voice itu formatnya MP3. Jadi ada beberapa HP yang kalau pakai aplikasi rekam gitu, yang bawaan tuh rekam audio itu kalau nggak salah tuh formatnya bukan MP3. Nah itu harus MP3 ya. Kalau misalkan di ini ya kita bisa download aja aplikasinya untuk men-convert ke format MP3. Nah setelah itu kita pakai nih aplikasi apa namanya? Misalnya nggak usah pakai kita masuk ke aplikasi CapCut ini. Jadi masukinlah setelah videonya sudah ada, masukin juga si voice over-nya. Nanti ada tombol apa namanya? Ada tombol audio gitu. Kita masukin rekaman voice over dari kita. Terus kemudian kalau mau ditambahin subtitle langsung dari voice over kita bisa tinggal pilih di situ. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang si audio itu jadi tambahan si voice over-nya itu. Baru deh nanti tambahin musiknya di Instagram aja. Iya.
Tapi bisa juga ya Pak, berarti langsung karena di aplikasi CapCut juga nyediain ya, kita bisa Iya. rekam suara langsung di sana. Di CapCut juga bisa. Jadi Bisa kalau langsung mau bisa. pakai voice over, pakai CapCut aja. Itu bisa diekstrak langsung tuh subtitlenya dari dari suara yang kita masukkan. Gitu. Itu nanti ada pilihan audio, terus kemudian diekstrak. Gitu. Dan jangan lupa pilih bahasanya ya, karena itu akan jadi settingan si CapCut-nya ini pakai bahasa apa ya. Ya, pakai bahasa yang ada sih bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Sunda kayaknya belum ada. Oh, jadi subtitlenya itu pas kita rekam dia langsung muncul tanpa kita ketik nih Pak? Iya, nanti setelah dimasukkan kita ekstrak. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Wahyu Ika juga langsung ya, subtitlenya bisa langsung diekstrak tanpa harus kita ketik. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Elvin Yulianti. Pak, Reels-nya view udah banyak, tapi followers-nya nggak banget. Nggak begitu signifikan nambahnya. Kenapa ya kira-kira? Bisa jadi tadi yang saya bilang, si konten itu tidak membuat viewers kita ngepoin kita gitu. Ya udah, dia cukup menerima videonya, tapi kemudian nggak ada dorongan untuk mengunjungi profil kita. Kan followers itu sumbernya penambahan followers gitu ya. Yang umum ya tadi giveaway misalnya. Tapi saya nggak sarankan sih awal-awal nggak usah lah ya, nggak usah ngadain giveaway karena sebetulnya sih akan merusak nanti followers kita. Maksudnya merusak itu mereka banyak banget di Instagram itu giveaway hunter, jadi pemburu giveaway. Mereka memang tiap hari nyariin akun-akun yang ngadain giveaway gitu. Ya udah kerjanya kayak gitu. Terus kemudian dia sebetulnya tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Jadi awal-awal jangan gunakan giveaway. Nah, sumber peningkatan followers itu kan satu, misalkan bisa masuk dari giveaway. Kemudian kedua, ya lewat komunitas. Kemudian yang ketiga ya tadi dari konten-konten kita. Konten-konten kita itu harus bisa membuat orang mau kepoin gitu, mau masuk, mau ngunjungin profil kita dulu. Dia akan scroll, relate nggak dengan saya gitu, bagus nggak nih akunnya, oh iya, baru dia akan follow. Siap. Selanjutnya kita masih lanjut pertanyaan nih Pak. Ya lanjut. Satu lagi nanti ya. Jadi setelah banyak viewers dan follower, langkah selanjutnya apakah kita linkkan ke akun jualan kita gitu Pak Erik? Kan ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Kita bisa buat jualannya di situ juga di akun itu, atau membuat second account khusus produk gitu. Atau pilihan ketiga juga ada, ya kita sematkan aja di bio itu, kemudian ada link, kan kita bisa masukkan link WA, supaya kemudian kita ketika misalkan si konten itu tidak kelihatan banget jualan, karena mungkin bagi kita juga kalau misalkan full kontennya jualan, kita melihat akun jualan mulu gitu ya, rasanya tuh gimana gitu ya, kurang serg gitu. Jadi strategi yang bisa dijalankan itu kita main porsi aja. Misalnya kita tiap hari ada satu konten, seminggu 7, kita sisipkanlah konten reels kita itu dengan konten yang temanya yang jualan gitu. Itu trik-trik yang bisa dilakukan. Terus kemudian tadi bio datanya juga penting untuk dilengkapi. Misalkan kita mau membuat deskripsi biodatanya konsultan buku
Terus kemudian kan di konten Reels juga kita bisa ngangkat-ngangkat soal mengenalkan produk bukunya ya gitu. Nanti ada beberapa tema yang bisa diangkat sama teman-teman. Gitu. Oke, saya lanjut lagi ya, saya lanjut dulu nanti ke pertanyaan. Sedikit lagi. Nah, ini yang nanya stok videonya sekolah keluarga dari mana sih kok bagus-bagus? Ini ada beberapa website stok video yang free ya. Saya masukkan yang free. Ya memang saya sendiri juga masih menggunakan yang free gitu. Tapi kreditnya aja saya masukkan gitu di konten. Bisa di Pixabay, ada di Pexel, ada di Videvo, ada Splitshare gitu. Dan banyak lagi gitu. Ini yang beberapa yang saya dapatkan referensi dari internet. Nah, sekolah keluarga sendiri menggunakan video sumbernya dari Pexel. Di sini. Pexel nih, ini sumber-sumbernya dari sini. Jadi monggo dikepoin. Kalau enaknya si Pexel ini kita bisa cari juga videonya itu dengan kata kunci bahasa Indonesia. Jadi udah relevan ke sana. Misalkan foto anak main nanti akan muncul. Dan videonya juga sudah mirip atau bisa dengan Instagram Reels, jadi ada yang ukuran 16:9 gitu resolusinya. Dan kemudian bentuk apresiasinya ya tadi jangan lupa kita masukkan sumber video yang kita ambil gitu. Jadi di Pexel ini biasanya ada tulisannya tuh. Ada tulisannya video oleh Eric dari Pexel gitu. Jadi itu jangan lupa dimasukkan. Kemudian kita juga bisa berdonasi karena kita merasa terbantu banget dengan video-video dari Pexel, dari teman-teman konten kreator di Pexel, ya donasi monggo bisa. Gitu. Nah, ini ide-ide konten yang bisa dibuat oleh teman-teman. Misalnya soal kita add value gitu, memberikan nilai tambah buat pengguna media sosial, tadi soal pendidikan gitu, soal tips trik, misalnya tips membacakan buku anak, tips tips anak supaya pas baca buku anteng gitu. Kemudian bisa juga soal how to, bagaimana caranya membacakan dan sebagainya. Jadi konten-konten yang temanya terkait add value atau tutorial gitu. Tutorial kan bisa soal misalnya tutorial Pak suami bacain buku ke anak. FAQ tadi karena ini terkait produk bisa ngangkat juga soal buku WBAC itu apa aja sih gitu. Kemudian bisa juga konten-konten untuk mengengage untuk menghubung atau lebih terhubung lagi dengan pengguna, itu soal personal stories, misalnya bercerita gimana perjuangan saya membacakan buku, kita pakai voice dengan musik gitu, atau misalnya bisa behind transformation gitu. Saya sarankan nanti aja di akhir aja. Quiz itu sebetulnya bentuk untuk apresiasi terhadap followers. Mereka sudah follow kita, ya apresiasi. Terus kemudian bisa juga ini misalnya tetangga kita atau customer kita yang sudah pakai buku kita gitu, kita minta untuk buat testimoni atau review gitu. Kemudian ini tadi yang terakhir ini analisis konten. Tadi ada yang nanya jam efektifnya gimana supaya saya tahu
postingnya bagusnya jam berapa gitu. Ini tampilan fitur analisis dashboard profesional di Instagram gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat insight akunnya itu dari selama sebulan terakhir menjangkau berapa orang, kemudian dibandingkan periode sebelumnya naik berapa persen gitu. Terus kemudian juga kita bisa melihat tadi akun yang dijangkau, akun yang berinteraksi dengan kita, naik berapa persen tuh pertumbuhannya, kemudian total pengikut, itu juga numbuhnya berapa persen, terus konten yang kita bagikan, cerita ada berapa banyak, reels ada berapa banyak, kemudian feeds ada berapa banyak, foto, video, dan sebagainya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat followers kita atau pemirsa kita itu demografinya kayak gimana sih. Gitu. Misalnya, oh ternyata rentang usia followers akun saya itu paling banyak usia 25 sampai 34 tahun. Nah, ini sekolah keluarga nih. Jadi memang kebanyakan sesuai ya, relate sesuai target yang saya buat, usianya 25 sampai 44 tahun ini paling banyak. Kemudian kotanya paling banyak di mana sih? Gitu. Ternyata Jakarta, sekitaran Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang. Kemudian kita juga bisa melihat pengikut kita itu kebanyakan perempuan atau laki-laki. Gitu. Ternyata yang paling banyak adalah perempuan. Itu artinya kan kita bisa melihat, oh kalau perempuan kemudian umurnya adalah 25 sampai 34 tahun, habitnya kayak gimana sih mereka gitu. Mereka tuh sukanya model-model konten kayak gimana sih tentang dirinya, tentang keriuhan di dapur, tentang keriuhan ngurus anak, tentang harus juga ngeriuh dengan suami dan sebagainya. Jadi kita bisa ngebaca ke sana. Kemudian kita juga bisa ngelihat pengikut kita tuh keseluruhan. Ini hari ini nih sekolah keluarga udah mencapai 20 berapa itu? 23.000. Kemudian ternyata ada juga yang berhenti mengikuti ya. Tutup mata aja lah gitu, tutup mata aja. Kalaupun ada yang unfollow nggak apa-apa. Terus kemudian tadi jenis kelamin, ya, ternyata sekolah keluarga paling banyak followersnya adalah laki-laki. Kalau misalkan teman-teman cek di beberapa postingan sekolah keluarga, ada tuh satu postingan yang, waduh, itu yang komentar bapak-bapak semua gitu diprotes. Itu kontennya saya ngangkat soal kalau mau disayang istri, judul kontennya itu baik buruknya istri itu tergantung suami. Wah, para suami pada protes semua di situ. Terus kemudian, nah ini ada waktu paling aktif. Gitu. Ini waktu paling aktif itu adalah berdasarkan followers kita. Nih hari Selasa ternyata paling aktif adalah jam 6. Gitu. Kemudian kedua ada sekitar jam 3. Gitu. Rabu pasti ada beda. Ada yang beda, ada yang sama. Ini yang kita bisa lihat gitu. Kita mau posting bagusnya jam berapa ya? Gitu. Tadi siasat saya sih, karena efektifnya paling aktifnya sekitar jam 6, maka saya tarik mundur sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, monggo kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo Mbak Momot saya kembalikan. Makasih banyak nih Pak Erik ya. Masya Allah banyak sekali materinya. Kita masih nampung pertanyaan kah Pak? Lanjut, monggo kita sampai jam berapa? Harusnya 14.30 nih kata BBM-nya. Tapi sekarang pun udah menunjukkan 14.30. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anik Winarsi. Pak, berarti punya akun khusus tentang jualan itu perlu ya? Soalnya saya akunnya masih akun pribadi, jadi di situ saya share apa aja tentang keluarga, jualan, hobi, aktivitas sehari-hari. Apakah butuh akun jualannya berbeda dengan akun personal? Di materi waktu itu sebelumnya yang 30 hari konten kalender,
saya minta teman-teman untuk bisa memetakan diri sendiri gitu. Memetakan diri sendiri itu personal branding kita mau di apa ya? Dinilai sebagai apa, atau kita mau mengenalkan diri kita tuh sebagai apa gitu. Nah, itu kan nanti akan turunannya akan ke konten-konten yang akan kita posting gitu. Nggak apa-apa ada konten-konten terkait jualan, tapi karena habitnya umumnya di Indonesia orang rada alergi ketika satu akun tuh jualan semua. Makanya mix aja, main porsi aja, dan buat se-smooth mungkin, se-soft mungkin konten-konten terkait terkait jualan yang kita angkat gitu. Makanya yang ditonjolkan ya lebih ke edukasinya, lebih ke tips dan triksnya gitu. Perkuatkan di bio akun gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak, kalau edit di CapCut, apakah otomatis tersimpan di TikTok? Enggak ya? Enggak, kita harus posting. Posting dulu. Otomatisnya tersimpan di galeri kita. Lagi ada dari Mbak Elvin, Pak, awal-awal bikin reels-nya sehari berapa kali posting dan bolehkah diselingi dengan jualan? Sekolah keluarga, karena aktivitas masih banyak juga ya di samping yang lain, saya sama istri mencukupkan satu konten satu hari gitu. Karena ya kita ngukur diri sendiri juga ya, luar biasa effortnya gitu ya. Ya udahlah, satu konten satu hari satu konten, tapi fokusnya kemudian si konten itu memang tadi ketika kita posting punya nilai buat audiens, terus kemudian kayak semacam merimain ulang, dan kemudian si followers tuh bisa timbul, oh iya relate sama saya ya gitu. Baik, ini juga ada Dari Mbak Dania Pus. Banyak, Pak. Jadi Pexel ya? Apa Pixel? Ya, Pexel. Terus kata kunci. Jadi kita baru ke Pexel ambil video, terus ke CapCut ngedit, baru diposting gitu ya, Pak? Kalau ribet dengan menggunakan aplikasi video editor, nggak usah gunain itu, langsung aja edit di Instagram. Buat yang sederhana-sederhana aja. Dari Mbak Suci ini ada, Pak, IG Sekolah Keluarga itu followersnya organik semua kah? Ini buka kunci. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah Sekolah Keluarga organik. Itu tadi saya bilang di awal, Sekolah Keluarga itu Ribbon ya, akun Ribbon, dulu akun Arisan Buku. Kita waktu itu punya karena memang dari istri udah lama di Esensi, untuk memperkuat proses mensiarkan siroh dan mengenalkan siroh, maka kita buat akun Arisan Buku. Terus kemudian karena tidak efektif waktu itu, akhirnya berganti nama jadi Sekolah Keluarga. Terakhir 31 Desember itu followersnya sekitar 744 gitu. Terus kemudian alhamdulillah konsistensi konten reels sekarang di angka 23.000. Waktu itu juga sebetulnya istri sempat mix ya, kontennya mix dengan konten foto kayak gitu, yang grafis bikin di Canva. Saya bilang kalau mau ngejar jangkauan tinggi, mau ngejar jangkauan tinggi, kita maksimalin di reels aja. Oke. Ini Pak, ada lagi yang nanya. Akun saya kan masih pakai nama saya. Apakah perlu diganti nama atau bisa tetap tapi mulai di branding dengan konten-konten yang edukatif aja? Saran saya tetap dengan nama aja. Nggak usah ganti. Dimaksimalkan, tadi tinggal diperkuat personal brandingnya. Masya Allah. Udah habis nih Pak Erik, nggak ada lagi yang nanya. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke. Nggak ada. Masya Allah Pak Erik, ini berangkat dari pengen meluaskan kebermanfaatan tanpa target apa-apa, tapi ternyata berhasil menggait puluhan ribu followers.
Dan beda banget nih kalau dengan saya. Kalau saya niatnya memang jadi pengen terkenal nih. Pengen di-endorse ya, makanya nggak naik-naik followersnya. Dan teman-teman, kunci dari sekolah keluarga adalah lewat sekolah keluarga ID, ternyata Pak Erik dan Nong punya waktu berduaan nih, mikirin konten, Masya Allah. Jadi geng, bisa banget nih ngerjain project bareng pasangan, dapat pahala. Duh, jadi pengen cari suami. Masya Allah. Pak Erik, terima kasih udah mau berbagi ilmunya. Tapi sebelum kita tutup, sebelum Pak Erik izin pamit, minta closing statement-nya dari Pak Erik dong. Silakan. Oke, boleh. Sebelum ke closing statement, ini masih ada yang nanya di chat. Soal keluarga jualannya di story atau bagaimana? Jujur Li, kami belum menargetkan untuk jualan. Kami belum menargetkan jualan di sekolah keluarga. Fokus kami masih memperbanyak kebermanfaatan aja. Dan juga kalau misalkan ada teman-teman yang mau mau di endorse gitu ya, mau paid promo, monggo kontak aja istri saya. Insya Allah, maksudnya kita mumpung belum ada red card-nya, jadi kita nggak memperlakukan itu. Kalau misalkan masih membantu teman-teman, alhamdulillah banget gitu. Jadi kita belum masuk ke tahap untuk jualannya. Karena sebetulnya sih proyeknya ini proyek jangka panjang soal keluarga. Ada satu hal besar lagi yang pengen kami perkuat gitu. Tujuan besarnya ada lagi. Kemudian closing statement-nya tadi ya. Gitu. Kalau misalkan orang-orang di luar sana begitu semangat, begitu kuat banget, nggak ada henti-hentinya, nggak ada capeknya untuk buat konten yang nggak bermanfaat gitu ya, nggak ada kebermanfaatannya sama sekali, bahkan mungkin malah merusak anak-anak kita, bahkan merusak orang yang nontonnya gitu. Kenapa kemudian kita malas-malasan untuk membuat konten yang positif, yang bagus, meskipun prinsip alam berlaku gitu. Bad news is good news. Jadi sesuatu yang buruk itu selalu punya nilai berita yang bagus, naiknya cepat, banyak disukain, responnya cepat dan sebagainya. Kita nggak perlu hirau dengan hal-hal kayak gitu ya, tetap aja konsisten untuk membuat konten-konten positif. Dan insya Allah juga, apalagi teman-teman esensi kan niatnya insya Allah baik ya. Paling itu aja sih. Kalau soal ilmu-ilmu Reels, Instagram dan sebagainya, banyak banget bisa kita dapatkan di YouTube, bisa dapatkan di Google dan sebagainya. Itu aja. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Erik sudah berbagi dan sharing ilmunya di BIMTEK hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, tapi nih kita mau dapat arahan dari SLC Manager kita, Nong Ani. Nong Ani sudah ada, sudah hadirkah? Hai, halo Pak Erik. Masya Allah, aku nih di tengah-tengah loh, hargai aku Nong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi udah sama-sama nyimak apa yang di-share oleh Pak Erik tentang IG Reels gitu ya. Jadi teman-teman udah bisa langsung nih cobain bikin Reels-nya. Karena materi yang tadi itu hanya akan jadi teori kalau nggak diaplikasikan. Materi yang tadi hanya akan jadi sesuatu yang nggak berharga kalau nggak dipakai di Instagram teman-teman. Jadi insya Allah nanti seluruh supervisor di Spirit Nabawiyah Community akan membuat optimasi Instagram dengan Reels. Jadi nanti teman-teman bisa langsung daftar ke supervisornya masing-masing. Ada PIC-nya juga. Teman-teman nanti di sana akan membuat Reels, konsisten terus membuat Reels minimal 7-10 hari sehingga ada kenaikan, bisa jadi kenaikan followers atau kenaikan jangkauan. Nanti kami juga dari Esensi akan memberikan ide-ide konten-konten apa ya yang bisa teman-teman buat.
videonya teman-teman bisa pakai Pexel tadi atau bisa bikin sendiri gitu. Ataupun misalnya nanti juga dari Teh Dara, dari Maulan akan membuatkan video pendek dari buku-buku, teman-teman bisa tambahin dan bisa edit di VN ataupun di CapCut gitu. Jadi jangan sampai berhenti sampai di sini ilmunya, langsung habis ini daftar optimasi IG-nya ke supervisor masing-masing dan mulai start bikin reelsnya. Yang sederhana aja dulu, nggak perlu sampai 30 detik. Teman-teman bisa coba dari 10 detik dulu atau 15 detik dulu. Terus kemudian juga bisa share di grup masing-masing sehingga engagement-nya bisa lebih luas, bisa minta tolong untuk di-like, di-share ulang, atau di-save. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari Teh Dara atau Mamadi ada tambahan barangkali? Oke, nanti insya Allah dari SS-nya akan menginfokan ya tema-tema dalam 10 hari ke depan, apa aja yang mau diangkat sebagai tema Reels-nya, tapi itu hanya alat bantu, kreativitas sepenuhnya diserahkan kepada teman-teman. Hanya saja sepertinya, ya meskipun kita belum tahu nih ya, sepertinya promo Mumtaz itu akan ada gitu, tapi nggak tahu kapannya, sehingga bisa kita terus edukasi terkait sama Mumtaz ataupun buku-buku yang lainnya. Untuk arisan kan udah di-cut di hari ini ya, jadi mungkin lebih ke produk Mumtaz dan produk selain itu dengan skema yang cash atau wakaf. Jadi mangga para pejuang wakaf pun sudah bisa memulai dengan membuat konten-konten reels dan nggak usah mikir berat-berat dulu untuk memulainya kayak gimana. Kumpulan Markom pun bisa dijadikan versi reelsnya. Jangan diberatin dulu, terutama hari pertama, jadiin aja dulu. Terus nanti juga kita akan mengamati, oh ini gimana ya, nanti kita akan lihat insight-nya apa sih. Banyak yang banyak yang melihat itu jam berapa dan seterusnya. Kemudian satu hal penting lagi, kita hari ini belajar bersama sama Pak Erik, sama Nong Ani juga, supaya ilmunya semakin berkah. Tadi ya yang arahan dari Nong Ani, kita ayo dibuat reelsnya. Yang kedua, ilmu ini akan semakin impactful, manfaatnya akan semakin besar kalau teman-teman ketika teman kita bikin reels, kemudian kan tadi 5 menit pertama langsung masukin ke IG story gitu ya. Nah, langsung buka IG story teman kita, jangan lupa kasih love dan kasih reaction untuk teman kita. Jadi ini gerakan saling saling bantu membantu untuk sama-sama membesarkan, karena 5 menit pertama itu penting banget. Jadi ayo kita bukan cuma mikirin gimana ya caranya supaya reels kita naik, viewersnya tinggi, follower bertambah, tapi juga ayo kita mulai dengan memberikan kontribusi terbaik dengan teman-teman peserta belajar yang lainnya. Itu mungkin tambahannya, Nong Ani, Sun. Oke, Teh Dara, makasih banyak ya. Mangga langsung sama Bu Sun aja. Baiklah teman-teman, kita udah dengarkan paparan dari Pak Erik tentang nge-reels, tentang reels. Kita juga udah disediakan oleh Esensi wadah untuk belajar bersama tentang reels. Nantinya akan kita daftarnya akan di tim masing-masing, di SPV masing-masing. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Erik sudah berbagi di sini. Banyak banget yang kebantu setelah mendengar paparan materi ini, dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang bingung menjadi nggak bingung lagi, dari yang nggak percaya diri dan menjadi percaya diri. Karena banyak banget nih yang reels, aku tuh nggak berani tampilin muka, padahal kita bisa lihat dari Sekolah Keluarga Edi, nggak ada satupun yang menampilkan wajah foundernya, tapi mereka bisa menggait banyak sekali penonton. Nah teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi di BIMTEK selanjutnya dengan pemateri yang berbeda. Teman-teman, terima kasih juga atas kehadirannya hari ini. Udah nemenin aku juga di sini. Kita ingat sama-sama, tadi Pak Erik udah bilang kalau kita nggak bisa menolak hadirnya internet. Tapi kita bisa memaksimalkannya. Walaupun banyak sekali hal-hal negatif yang kita jumpai,
Maka kita hadir di sini adalah untuk menghadirkan konten-konten positif agar banyak bertebaran konten-konten positif, bukan hanya konten-konten negatif. Teman-teman, mohon maaf jika selama BIMTEK ini berlangsung banyak sekali kesalahan dan kekurangan dari saya sebagai moderator hari ini. Kita tutup BIMTEK kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, izin pamit dulu ya. Ya, pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Terima kasih semuanya.